Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah. Yeah. Ibu-ibu di rumah juga bapak-bapak, di dunia ini kita banyak gak sih urusannya? Banyak banget. Banyak gak sih masalahnya? Tapi banyak juga loh yang berpikir bahwa aduh masalahku tuh banyak, kayak mendingan aku mati aja deh. Seorang guru pernah mengingatkan kepada saya nih, ih jangan GR Ca, emang setelah kamu mati urusan kamu selesai. Ternyata setelah kita meninggal Bu, masih banyak banget rentetan pertanggungjawaban kita. Makanya tema kita pada pagi hari ini adalah kemana ruh kita setelah wafat. Nah bersama dengan guru-guru kita ada Ustadz Maulana, Ustadz Syam dan juga ada Ustazah Nada yang baru aja pulang dari umroh nih, Masya Allah. Malaikatnya masih banyak yang nempel. Sebelum kita belajar bersama dengan guru-guru kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Masya Allah subhanallah, itu gimana sih Ustadz? Gitulah. Ya gitulah, itu nanti akan ada pembahasannya khusus ya. Mati itu kan rahasia. Nah betul, mati itu kan rahasia. Tapi ada orang yang disebut sebagai mati suri. Katanya kalau mati suri, ruhnya itu dikembalikan lagi ke dalam tubuh karena ada urusan yang belum selesai di dunia. Bener gak sih? Bagaimana dalam pandangan Islam? Mohon tausiahnya. Makasih banyak Caca, izin Ustazah dan Ustaz Syams dan semua guru-guru kita yang nonton Islam Tindak izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 6 Rabiul Awal di bulan Maulid ini berarti 6 bulan lagi kita akan masuk di bulan suci Ramadan, tepatnya 11 Maret 2023. Jamaah. Oh jamaah. Ya. 2024 ya. Ya. Satu hal buat kita. Berbicara tentang mati suri, itu roh, mohon maaf, roh itu ujungnya digenggam, ujungnya dilepaskan. Yang dilepaskan itu ibaratnya dilepas karena masih tertinggal. Yang diikat itu ditarik sehingga dia tidak sadarkan diri. Maka dalam hal ini persis dengan orang tidur, bahkan orang pingsan tidak sadarkan diri, bahkan sejenak seperti orang yang sedang dalam artian meninggal dunia. Karena ketahuilah, roh itu Allah yang genggam, sehingga dalam artian bukan urusan malaikat maut pada saat mati suri itu, bukan. Pada saat itu tidak, persis orang yang tidur sehingga kelihatannya dia mati padahal belum mati. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan, sehingga tadi betul kata Caca, apakah dihidupkan kembalinya karena masih ada urusan? Jawabannya semoga dia bisa sadar setelah mati suri itu menjadi jauh lebih baik. Amin. Masih ada kesempatan di atas tanah. Oh. Belum di bawah tanah. Aduh, Masya Allah tabarakallah. Termasuk kita Pernah ya, ada Ustadz, pengalaman teman atau keluarga yang mati Uyut suri? aku. Iya, aku Uyut 2, langsung. sahabat dan kerabat. Masya Allah tabarakallah. Jazakallah khairan katsiran Ustadz Maulana. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa nih pengingat buat kita semua ya. Karena kan orang-orang yang cerdas adalah orang yang selalu ingat kematian. Bukan begitu guru-guru? Yeah. Nah sebelum kita belajar lagi nih, ada Viti nih, seorang santri. Kenapa ya? Coba kita lihat sama-sama ya. Ini dia tayangannya. Subhanallah, itu bagaimana sih Ustazah Nada? Serem banget deh. Itu beneran apa enggak gitu ya? Wallahu alam. Nah. Ya beneran atau enggak wallahu alam. Tapi kalau kepercayaan di tengah-tengah masyarakat itu kan masih ada yang namanya katanya kalau Jumat Kliwon itu adalah waktu yang menyeramkan. Sebenarnya kan Kliwon, Wahing, Wage gitu ya. Itu kan sebenarnya hanya perhitungan aja seperti kita buat menghitung hari gitu loh. Nah, tapi kenapa dikait-kaitan kepada kalau Jumat Kliwon tuh kayaknya merinding gitu. Kayaknya gimana, itu gimana sih dalam pandangan
Islam, Ustazah Nada, mohon Iya. tausiahnya. Baik, terima kasih Kak Caca. Izin Ustadz Syam dan Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Malam Jumat banyak orang yang ketakutan. Kenapa? Karena pasti banyak roh gentayangan. Atau bahkan di malam-malam biasanya juga banyak orang yang menyangka banyak roh yang gentayangan. Padahal sebenarnya yang namanya malam Jumat dengan roh gentayangan gak ada kaitannya. Dan memang kita sudah berbeda zaman, kita berada di alam dunia dan mereka memang sudah berada di alam barzah kalau memang yang sudah meninggal dunia. Jadi orang yang mungkin meninggalnya dalam keadaan tertabrak misalnya, dalam keadaan yang tidak wajar misalnya, ya udah dia tidak ada hubungannya dengan hubungan yang ada di alam dunia. Dan bahkan pernah dalam riwayat Imam Al-Bukhari bahwasannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berjumpa dengan yang namanya makhluk, ya, makhluk manusia yang sesungguhnya itu adalah jin. Jadi jin yang menampakkan sebagai manusia, sebagai pemuda yang sedang ingin mencuri harta zakat. Maknanya bahwa jin tersebut mencoba untuk menghilangkan atau mencoba untuk memalingkan keimanan seseorang. Jadi ini hati-hati, karena terkadang mungkin ada nih, kita punya tetangga, kita punya keluarga yang mungkin wafatnya, meninggalnya tidak dalam keadaan yang normal. Kemudian di pekan selanjutnya ada, mohon maaf, satu orang yang kira-kira kemasukan, yang dia mencoba menggambarkan bahwa orang yang meninggal dalam keadaan yang tidak wajar itulah yang masuk ke dalam tubuhnya. Itu adalah tidak benar. Di dalam Islam, dalam kaidah Islam, roh gentayangan itu tidak ada. Oleh karena itu kita harus meyakini bahwa sesungguhnya kita yang berada di alam dunia berbeda dengan orang yang memang sudah berada di alam barzah. Berbeda keadaannya. Tapi memang pernah diriwayatkan bahwasannya baginda Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasannya apabila seorang mukmin yang meninggal dunia, dia diberikan izin dan dia bisa berkunjung kepada keluarganya yang memang masih hidup di muka bumi. Apalagi khususnya pada malam Jumat Seraya dia berkata, wahai saudaraku, wahai istriku, wahai keluargaku, masih ingatkah engkau kepadaku? Cuma memang suaranya tidak didengar oleh kita. Makanya malam Jumat banyak amalan-amalan baik. sunah-sunahnya ya, Masya Allah, tabarakallah. Itu kalau orang mukmin. Betul. Justru orang yang urusannya belum selesai, yang jahat-jahat, justru nggak dikasih izin buat ketemu sama, wallahu a'lam. Iya, karena di alam barzah pasti sudah banyak banget urusan-urusannya, jadi nggak bakal mikirin dunia. Jangan GR, dikira gampang ya betul. menghadapi kematian. Masya Allah, tabarakallah. Iya. Jazakillah khairan katsiran. Sama-sama, Ustazah Nada, kasih tepuk amin. tangan dulu dong, Bu. Luar biasa. Ustadz Syam, Yes, berbicara tentang kematian, banyak orang yang takut mati. Ibu-ibu takut mati nggak, Bu? Ibu-ibu takut mati nggak? Katanya mau masuk surga. Kalau masuk surga harus apa dulu, Bu? Ya, iya, kalau gitu Bukan mati mau takut nggak? mati. Tapi apa? Takut kehabisan durasinya di dunia. Oh iya, betul, sama aja itu ya. Berarti, nah kalau misalkan yang namanya kematian, ada yang bilang kematian itu adalah ujian. Itu maksudnya apa sih, Ustaz Syam? Baik. Dan bener nggak sih ujian itu hanya untuk orang yang hidup atau orang yang mati juga dapat ujian? Baik. Mohon tausiahnya. Tabe guru-guruku, jamaah di studio serta jamaah yang ada di rumah, kita buka dulu surah Al-Mulk ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
Allahumma arhamna bil Quran, ayat yang senantiasa kita dawamkan, kita istiqomahkan, kita konsistenkan setiap malam kita baca menjelang tidur kita, karena di dalamnya ternyata Allah menyebutkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah yang menguasai segala sesuatu, bahkan dialah Allah yang menciptakan hidup dan mati, dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dalam bentuk ujian terhadap kalian yang mana yang terbaik amalnya. Ahsanu amala, bukan aktsaru amala, yang paling bagus amalnya, bukan yang paling banyak amalnya. Maka dari itu kalau ditanyakan ini mati ini ujian bagi yang sudah meninggal atau ujian bagi yang masih hidup, ternyata ini adalah ujian bagi yang masih hidup. Kenapa? Yang masih hidup diuji sama Allah agar mereka mau memperbaiki amal-amalnya. Maka berkatalah para ulama, fokuslah untuk memperbaiki amal, bukan memperbanyak amal. Fokuslah untuk memperbaiki kualitas amal, bukan memperbanyak kuantitas amal. Karena banyak amal tapi tidak berkualitas akan dikalahkan dengan amal yang sedikit, yang konsisten, yang berkualitas. Kenapa? Banyak orang sholatnya banyak tapi nggak ngerti rukun sholat. Banyak orang ngajinya rajin tapi ternyata belum belajar tentang Al-Quran. Banyak orang belajar daripada ini tapi dia tidak mengerti daripada ilmunya. Maka dari itu fokuslah untuk memperbaiki kualitas amal tersebut. Sholatnya banyak tapi tak ada satupun yang khusyuk. Sholatnya banyak tapi tiada satupun yang membuat sholat itu memperbaiki dirinya. Maka ujian kematian itu bukan bagi yang sudah meninggal, walaupun nanti ketika masuk dalam barzakh ada ujiannya beda lagi. Tapi wabil khusus ayat ini mengajarkan kepada kita untuk diuji manusia ini bahwa dialah Allah yang menghidupkan, dialah Allah yang mematikan, dan dia pula Allah yang akan menilai segala amalan kita, yang mana yang paling bagus amalnya. Ahsanu amala, wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, nggak boleh sombong ya. Nggak boleh baik ngerasa baik. Betul. Nggak boleh udah beramal, aku kan udah beramal. Nggak boleh ngerasa aman. Banyak yang mesti Masya Allah, diperbaiki. tabarakallah, jazakallah khair Ustadz Syam. Sama-sama. Jamaah. Nih ada pertanyaan dari sosial media nih, dari @yusmia_bks. Assalamualaikum Ustadz, apakah benar ruh bisa muncul dari dalam TV? Serem amat. Kalau saya tuh suka takut kalau nonton film horor setannya takut keluar katanya. Ih lagian ngapain ya? Kalau yang jelas kalau nontonnya Islam itu indah, insya Allah berkahnya bakal keluar. Amin. Amin. Nah setelah ini kita bakal belajar bersama dengan guru-guru kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Alhamdulillah.